Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga bisa menjalankan aktivitas kegiatan pada pagi hari ini dengan lancar. Nah, anak-anak, marilah kita teruskan pembelajaran kita materi matematika, yaitu nanti kita akan mempelajari tentang skala. Nah, sebelum Pak Wanti mulai dengan materi skala, Pak Wanti ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, ya, karena belakangan ini kasus COVID-19 semakin meningkat, ya, kalian harus hati-hati ya. Hidup sehat harus selalu diterapkan. Pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, pakai sabun. Nah, jangan sampai dilupakan ya. Nah, boleh bermain, tetapi harus hati-hati. Nah, langsung saja kita akan mulai dengan materi skala. Nah, anak-anak, skala ini sering sekali digunakan di dalam pembuatan peta atau denah. Nah, skala ini adalah perbandingan ya. Biasanya ditulis 1 dibanding P ya. 1 banding P. Berarti 1 itu mewakili P ya. 1 itu jarak sebenarnya, P itu jarak pada peta atau denah. Nah, skala dapat dirumuskan skala berbanding jarak sebenarnya. Nomor 1 itu tertulis skala jarak pada peta atau denah dibanding jarak sebenarnya. Nah, sebaliknya untuk mencari jarak, yaitu skala kali jarak sebenarnya. Untuk mencari jarak yang sebenarnya, yaitu jarak pada peta atau denah dibagi skala. Nah, kalian bisa mengamati segitiga skala itu ya, segitiga rumus skala itu. Nah, itu ada JP itu jarak peta, terus ada S itu skala, JS jarak sebenarnya. Nah, JP ini posisinya di atas ya, di segitiganya itu. Terus S dan JS ini di bawah. Nah, maka jika untuk mencari JP ini dicari dengan S kali JS. Nah, JP posisi di atas, untuk mencarinya dengan perkalian, yaitu S kali JS atau JS kali S, boleh, tidak apa-apa. Nah, sebaliknya untuk mencari S atau JS, karena posisinya di bawah, ini harus membagi ya, membagi. Untuk mencari S, JP dibagi JS. Nah, JP letaknya tetap di atas. Untuk mencari JS, JP dibagi S. Nah, kesimpulannya ya, jika kalian mencari JP ya, karena JP itu letaknya di atas, maka dengan mengalihkan S kali JS. Tetapi jika mencari S atau JS, mencari skala atau jarak sebenarnya, ini dengan membagi JP-nya ya. Kalau S, JP dibagi JS. Kalau mencari JS, JP dibagi S ya. Itu ya. Jadi gambar segitiga rumus skala itu, kalian pahami ya, letaknya di atas ya, JP, mencarinya dengan perkalian. Tapi kalau letaknya di bawah, ini dengan membagi yang JP dengan yang bawah, baik S maupun JS ya, begitu. Ya, kita
sekarang kita mencoba ada contoh soal ini ya, supaya kalian lebih paham lagi. Nah, ini contoh soalnya. Nah, soal cerita ya. Dalam melindungi hewan-hewan yang ada di hutan, pemerintah akan membuat zona kawasan perlindungan cagar alam dan marga satwa. Panjang kawasan tersebut sekitar 12 km. Jika dalam denah panjang kawasan cagar alam tersebut 2,4 meter, skala denah adalah ya. Nah, ini jawabannya. Kita cari dulu panjang sebenarnya ya. Panjang sebenarnya kan 12 km. Kita jadikan cm. Nah, ingat ya, di dalam skala ini adalah menggunakan satuan cm. Jadi 1 banding berapa cm gitu ya. Nah, kita kembali ke soal. Panjang sebenarnya 12 km. Jika dijadikan cm menjadi 1.200.000. Nah, 1.200.000 cm. Nah, panjang pada denah 2,4 meter. Nah, jika dijadikan cm menjadi 240 cm. Nah, skala tadi rumusnya adalah ukuran pada denah berbanding ukuran sebenarnya. Ya, jadi skalanya 204 cm berbanding 1.200.000 cm. Nah, sekarang skalanya kita tentukan ya. 240 ini kita bagi supaya menjadi 1. Supaya menjadi 1 berarti dibagi 240. Nah, ketemu 1 ya. Yang 1.200.000 atau 1.200.000 juga dibagi 240. Ketemunya 5.000. Nah, jadi skalanya tertulis 1 banding 5.000. Nah, gitu ya. Nah, ingat sekali lagi, skala itu 1 banding berapa begitu ya. Nah, maka depannya harus 1. Tuh, ya, jadi kembali ke soal ini, 240 cm berbanding 1.200.000 cm. Supaya angka 240 menjadi 1, maka dibagi 240. Nah, ketemu 1. Nah, yang 1.200.000 juga dibagi 240, ketemu 5.000. Nah, skalanya 1 banding 5.000 itu ya. Iya. Ya, nah anak-anak, untuk evaluasi ini ada 5 soal. Nanti kalian kerjakan. Nah, nomor 1 soalnya, sebuah taman nasional digambar dalam sebuah denah. Jarak antara dua lokasi di dalam taman nasional tersebut 6 km. Jika jarak kedua lokasi tersebut digambar sejauh 3 cm, skala denah tersebut adalah, nah, ini kalian mencari skala. Nah, skala rumusnya adalah, kalau kalian perhatikan pada rumus yang di bawah itu, skala JP dibagi JS, jarak beta dibagi jarak sebenarnya. Berarti nomor 1 itu jarak betanya 3 cm, jarak sebenarnya 6 km. Berarti nanti 3 berbanding 6. Nah, tapi 6-nya masih 6 km, harus dijadikan cm. Nah, nanti akan ketemu 3 cm berbanding 6 km setelah dijadikan cm berapa itu ya. Nah, supaya menjadi skala 3 cm harus dijadikan 1. Harus dijadikan angka 1. Nah, terus yang otomatis kan dibagi ya, 3 cm dibagi berapa supaya jadi 1. Yang 6 km yang sudah kalian jadikan cm tadi juga dibagi dengan pembagi yang sama dari 3 cm tersebut. Nah, maka jadilah skala.
Nah, 1 banding berapa gitu ya. Nah, yang perlu kalian cermati adalah rumusnya. Kalau kalian harus lihat rumusnya itu ya. Nah, terus nomor 2, jarak antara kota A ke kota B pada peta 2,5 cm digambar dengan skala 1 banding 27 juta. Nah, jarak kota A ke kota B sebenarnya adalah, berarti ini mencari JS. JS rumusnya JP dibagi S ya. JP-nya 2,5, S-nya 1 banding 27 juta. Berarti nanti 2,5 dibagi 1 banding 27 juta ya. Nomor 3, skala peta 1 banding 500.000. Jika jarak kota A ke kota B 60 km, maka jarak pada peta sejauh titik-titik cm. Nah, ini jarak peta yang dicari, JP. JP rumusnya S kali JS. Skala kali jarak sebenarnya. Skalanya 1 banding 500.000. Ya, jarak sebenarnya 60 km. Berarti 1 banding 500.000 atau 1 per 500.000 kali 60. Ya, nanti ketemu berapa ya. Nomor 4, jarak kota P dan kota Q pada peta 6 cm. Jika diketahui skala peta 1 banding 200.000, maka jarak sebenarnya adalah, nah ini mencari JS. JS rumusnya JP dibagi S ya. JP dibagi S, jarak peta. Jarak peta 6 cm. S-nya 1 banding 200.000 ya. Ketemu nanti. Nomor 5, jarak antara kota Jakarta dan Semarang pada peta 17 cm. Jika jarak sebenarnya kedua kota tersebut 340 km, maka skala peta adalah titik-titik. Nah, mencari skala. Skala rumusnya JP dibagi JS. Nah, jarak peta dibagi jarak sebenarnya, berarti 17 dibagi 340 ya, atau 17 berbanding 340. Nah, ini sama seperti nomor 1 ya, nomor 1. Sama dengan nomor 1. Nah, demikian anak-anak ya. Nanti 5 soal evaluasi ini kalian kerjakan. Ditulis yang rapi, selesai di foto kirim ke Pak Wanti. Nah, demikian anak-anak. Nanti jika ada yang kurang jelas, kalian bisa WA Wapri secara pribadi kepada Pak Wanti. Demikian Pak Wanti akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.